Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Untuk itu mari kita menghadap hadirat Tuhan lewat doa dan perenungan firman Tuhan. Saudaraku, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga, karena Engkau memberi kami hari baru untuk kami jalani. Mengawali seluruh aktivitas di hari ini, kami ada di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami mau menikmati persekutuan di dalam Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu. Karena itu biarlah Roh Kudus menuntun kami agar supaya firman yang diberitakan itu boleh mendapat tempat dalam hati dan pikiran kami, dan firman itu dapat menuntun kami untuk mengisi hidup melakukan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca bagian Alkitab di hari ini dalam Injil Markus pasal 6 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan dalam Markus pasal 6 ayat 21 sampai 23. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Demikian pembacaan Alkitab di hari ini, dan tema renungan kita adalah keputusan tanpa pertimbangan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada kalimat bijak mengatakan demikian. Jangan mengambil keputusan yang penting ketika kamu dalam keadaan terlalu gembira atau teramat sedih, karena seringkali keputusan itu menjadi penyesalan di kemudian hari. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang biasanya keputusan yang diambil hanya karena emosi tidak pernah berakhir baik. Ayat-ayat yang kita baca hari ini menunjukkan bahwa Herodes Antipas pernah mengambil keputusan yang penting di saat hatinya terlalu gembira ketika berpesta pora merayakan ulang tahunnya bersama dengan para tamu yang terhormat. Kegembiraannya semakin meluap ketika menyaksikan tarian Salome anak tirinya, dan kemungkinan besar pada saat itu juga Herodes sudah dalam keadaan mabuk. Logikanya tidak lagi jalan, sehingga tanpa berpikir panjang, dia mengajukan tawaran yang luar biasa kepada Salome untuk meminta apa saja, bahkan setengah dari kerajaannya akan dia berikan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya dengan berdasarkan emosi, tanpa pertimbangan yang matang, bahkan dengan angkuhnya di hadapan para tamu, Herodes membuat janji yang berlebihan, bahkan disertai sumpah yang tidak dapat diingkari. Tanpa disadari, hal ini dimanfaatkan oleh Herodias yang licik dan jahat, yang melihat momen itu sebagai hari baik baginya, atau kesempatan emas baginya untuk balas dendam kepada Yohanes Pembaptis. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari kisah ini kita diingatkan bahwa ternyata mengambil keputusan itu bukanlah perkara yang mudah, karena ada banyak hal yang harus kita perhatikan, ada banyak hal yang harus diperhitungkan dan dipertimbangkan.
Dalam mengambil keputusan, kita bisa saja mengikuti kata hati, kita beri ruang untuk hati nurani berbicara, asalkan kita ada dalam keadaan emosi yang stabil, tidak terlalu gembira, atau dalam keadaan kesedihan, keputusasaan, apalagi sedang marah. Dan jangan lupa, mengambil keputusan, logika harus diikut sertakan, agar supaya kita dapat mengambil keputusan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi kita sebagai orang yang percaya, hal yang sangat penting yang harus kita lakukan dalam pengambilan keputusan adalah melibatkan Tuhan di dalamnya. Kita manusia dengan segala kelemahan dan keterbatasan, bisa keliru dan salah. Karena itu, kita harus selalu minta petunjuk Tuhan. Ketika hikmat Tuhan menguasai hati dan pikiran kita, maka pasti kita akan dimampukan untuk mengambil keputusan dengan arif dan bijaksana. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah kami dalam menjalani kehidupan ketika diperhadapkan dengan berbagai pilihan ataupun diperhadapkan dengan berbagai persoalan hidup. Ketika kami harus mengambil keputusan, kami tidak akan pernah bertindak gegabah mengandalkan diri sendiri, tetapi kami akan selalu meminta petunjuk dari Tuhan. Kami akan selalu minta hikmat Tuhan, agar supaya setiap keputusan yang kami ambil benar-benar keputusan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga nantinya akan menuntun kami untuk bertindak benar. Biarlah firman ini akan meneguhkan iman kami untuk melakukan pesan firman ini dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa untuk semua yang telah mengambil bagian dalam renungan harian keluarga di hari ini, kiranya Tuhan akan selalu memberkati. Ketika engkau dapati ada yang menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup, Tuhan karuniakanlah hikmat dan pengertian, kearifan dan kebijaksanaan, supaya dapat mencari jalan keluar yang terbaik. Ketika engkau dapati ada yang bergumul karena sakit, kami mohon Tuhan, berikanlah kesembuhan. Mereka yang berduka cita Tuhan hiburkan, dan setiap orang yang menikmati berbagai berkat Tuhan, menikmati kelimpahan, kesuksesan, keberhasilan, menikmati berkat umur panjang, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan melengkapi segala bentuk ucapan syukur mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua kegiatan pelayanan yang dilakukan di tengah jemaat Gemim Bukit Moria Rike. Tuhan kiranya berkati, segala sesuatu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan setiap program pelayanan boleh terlaksana untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami pun berdoa untuk program pembangunan gedung gereja, kiranya Tuhan akan tetap memberkati, segala kebutuhan akan dicukupkan, dan proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Bapa di sorga, kami tetap berdoa. Ketika kami masih ada di tengah pandemi, Tuhan selalu jaga pelihara kami. Lindungilah kami, supaya kami tetap ada dalam keadaan sehat, selamat, sejahtera. Terima kasih Bapa, diberkati tim multimedia, Jemaat Gemim Bukit Moria Rike, dalam kerja pelayanan. Diberkati semua perangkat pelayanan, tetap penuh semangat dan sukacita untuk melaksanakan tugas pelayanan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, seluruh keberadaan hidup kami, tugas kerja kami hanya serahkan di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan di hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang tetap setia mengikuti renungan harian keluarga dari YouTube Multimedia Gemim Bukit Moria Rike, Manado. Selamat beraktivitas, mintalah selalu hikmat Tuhan, agar saudara dapat mengambil keputusan yang tepat dan bertindak benar. Karena itu rajinlah berdoa,
Giat membaca Alkitab setiap hari, lakukan kebaikan, dan jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.